bagaimana Indonesia bisa memiliki presiden? Yapa, presiden dipilih melalui pemilihan umum atau pemilu. Indonesia mengadakan pemilu sebagai praktik demokrasi. Indonesia sendiri adalah negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, demos dan kratos, demos artinya rakyat dan kratos artinya pemerintahan. Dalam demokrasi, rakyat ikut berperan dalam pemerintahan dan semua kebijakan harus mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Hak rakyat dijamin oleh undang-undang. Jika pemerintah melanggar hak rakyat, maka rakyat dapat mengandalkan sistem pengadilan untuk membelanya rakyat. Boleh menyuarakan protes jika tidak setuju dengan keputusan pemerintah. Wah, kalau begitu, negara dengan sistem demokrasi pasti dijalankan dengan sangat adil ya. Belum tentu, karena yang kita tahu, di negara kita banyak muncul undang-undang baru seperti RUU, Cipta Kerja, dan revisi undang lainnya. Itu menyebabkan protesnya rakyat terhadap pemerintah. Seperti di video ini. Rakyat, mahasiswa, bahkan pelajar sudah demo besar-besaran memperjuangkan perubahan. Sekarang kita bahas yang lainnya. Negara kita masih banyak oknum tidak bertanggung jawab seperti korupsi. Korupsi adalah penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi, contohnya uang pajak. Nah, ngomongin pajak. Coba lihat video ini. Oke, sekarang akumulasi saja. Urutan pertama paling tinggi dapat duit dana bagi hasil pajak kabupaten mana? Yang paling besar dari pajak kendaraan bermotor itu Digabung aja dua-duanya langsung. Oh, digabung, Pak. Siap. Totalnya berapa? Yang paling besar adalah Kota Bekasi, Pak. Oh, Kota Bekasi dapat berapa bagi hasil pajaknya? Kota Bekasi 862 miliar. Kota Bekasi 862 miliar. Sumedang sudah. Sumedang tadi 69 miliar, Pak. Ciamis? Pak Doni 69 miliar. Pak Doni ya, Pak. Ya, Ciamis? Ciamis 57 miliar. Iya, lebih. Nah, sekarang pendapatan Provinsi Jawa Barat berapa dari pajak? Pendapatan provinsi dari pajak itu kita mencapai 8 triliun, Pak, tahun ini. Dari pajak kendaraan bermotor? Dari pajak kendaraan 5 triliun, dari balik nama kendaraan 3 triliun. Berarti kita 8 triliun. Ya. Anggaran jalannya? Anggaran jalannya nggak nyampe 1 triliun. 900. Harus konsisten. 100% harus balik. Silakan mikir. Nggak bisa. Kan harus konsisten antara diucapkan yang dilaksanakan. Siap. Sekarang pajak, jadi Provinsi Jawa Barat itu, kalau masih ada jalan yang jelek, nggak logis. Karena pendapatan kendaraannya saja 8 triliun. Kalau pendapatannya dibalikin ke jalan, Pak nggak usah 5 tahun, Pak. Setahun jalan provinsi selesai, Pak. Tuntas, 4 triliun selesai. Kan kebutuhannya cuma 4 triliun. Pendapatannya 8 triliun. Wah, bisa dilapis 2 tingkat. Berarti selesai. Nah, gimana caranya sekarang kita semua berpikir pada triliun harus untuk infrastruktur jalan.
Infrastruktur jalan berarti membangun jalan provinsi, membuat flyover, membuat underpass, membuat LRT, BRT, bisa. Setahun aja apa cukup? Jadi rakyat bayar pajak setahun itu cukup untuk membangun seluruh kebutuhan infrastruktur Jawa Barat. Untung ini bukan Amerika, Pak. Untung ya, Pak. Kalau ini Amerika, digugat, Pak. Rakyat mempertanyakan esensi dari pajak kendaraan bermotor. Kurang kita bayar pajak, tapi jalan butut. Coba uang pajak sebanyak itu, tapi masih banyak infrastruktur yang belum terpenuhi. Simak lagi di video ini. Tapi kalau duit tiap tahun dibuangin dana TIK 300 miliar. Kemudian dana sosialisasi 200 miliar. Dana ini, duit habis, dana jalan-jalan, dana kurungan kerja, dana studi banding, Pak. Duit rakyat bayarin pajak tiap tahun, Pak. Dibuangin, Pak. Nggak menghasilin apa-apa. Apa nggak malu, Pak? Malu, Pak. Era, Pak. Nah, betul, Pak Kades ya? Ya, ini pelajaran penting bagi seluruh kades di seluruh Indonesia. Dari diskusi tadi, semoga kedepannya negara kita lebih baik lagi dan tidak ada koruptor. Terima kasih, sekian dari saya. Mahasiswa rakyat miskin kota bersatu padu rebut demokrasi, gegap gempita dalam satu suara demi tugas suci yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita, terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa Orba. Marilah kawan, mari kita kabarkan, di tangan kita tergenggam arah bangsa. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu tentang pembebasan di bawah kuasa tirani. Ku susuri garis jalan ini, berjuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti. Mahasiswa rakyat miskin kota bersatu padu rebut demokrasi, gegap gempita dalam satu suara demi tugas suci yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita, terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa Orba. Marilah kawan, mari kita kabarkan, di tangan kita tergenggam arah bangsa. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu tentang pembebasan di bawah kuasa tirani. Ku susuri garis jalan ini, berjuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti. Berjuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti. Bagiku satu langkah pasti.